Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Saat ini saya ingin memberikan sedikit ulasan sebagai tanda partisipasi atau adanya keinginan saya untuk ikut menyumbangkan pemikiran tentang sebuah tempat suci yang mana hingga kini tempat suci tersebut belum memiliki sebuah purana tertulis yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk generasi berikutnya. Namun saya tidak akan menyebutkan nama tempat suci tersebut agar tidak menimbulkan polemik. Namun dengan apa yang saya ceritakan sekarang atau yang saya ulas sekarang, semoga nantinya bisa menjadi sedikit pemicu ataupun bisa dijadikan sebagai sedikit dasar untuk penemuan-penemuan atau pengupasan berikutnya hingga akhirnya menemukan kesejatian dari keberadaan tempat suci tersebut. Ada banyak hal yang merupakan ciri khusus yang terdapat pada tempat suci tersebut yang memang sudah diberikan atau diwariskan oleh beliau-beliau yang merupakan penglingsir, baik yang saat ini masih ada dan beliau-beliau yang sudah kembali ke alam dewata, dan hingga kini hal tersebut masih dijalankan. Namun ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi, yang mana perubahan itu mungkin saja dilakukan karena adanya pengertian dan pemahaman, dan mungkin juga perubahan itu terjadi walaupun bisa dikatakan benar tapi tidak dengan pemahaman atau pengertian sesuai dengan apa yang leluhur yang terdahulu berikan kepada kita mengenai tata cara yang harus dilaksanakan. Adapun hal-hal khusus yang ada di pura ini, diantaranya tidak diperkenankan atau pantang sekali menggunakan olahan daging babi sebagai persembahan. Dan mengenai daging babi ini sudah saya buatkan konten, yaitu yang kalau tidak salah berjudul "Apakah daging babi haram?" dengan kata tanya, apakah daging babi di Bali haram, dengan tanda tanya. Di sana sudah saya ulas kenapa ada beberapa pura yang memang tidak mau menggunakan daging babi ataupun tidak menggunakan segala bentuk olahan yang berasal dari daging babi yang berhubungan dengan Begawan Sukra, Sangkaca, dan ilmu Sanjiwani. Itu sudah saya jelaskan. Dan kemudian ciri lain yang ada di pura ini adalah tidak diperkenankan segala hal yang berhubungan dengan peralatan pelawatan dari pura untuk dibawa ke kuburan. Dan hal ini tentunya memang hal yang harus dilakukan karena merupakan titah atau hal yang sudah ditegaskan oleh leluhur zaman dahulu dan hingga saat ini masih tetap dilaksanakan, tidak akan membawa segala peralatan baik gamelan, baik pelawatan ke kuburan. Kenapa seperti itu? Nanti akan saya bahas untuk pendekatan dari hal tersebut. Yang ketiga, di pura ini ada istilah penglukatan. Pada zaman dahulu ada tiga air, saya katakan air dulu, sebagai proses sebagai hal yang kita dapatkan di pura. Pertama adalah air pembersihan atau air penyucian awal, yaitu berupa jeding besar yang berisi air
yang mana ketika kita nangkil dari saat kecil-kecil dulu dan masih dilaksanakan hingga sekarang, terlebih dahulu harus mencuci tangan, mencuci muka, berkumur. Nah, begitulah hal pertama yang dilakukan saat mulai memasuki pura atau saat akan bersembahyang. Setelah selesai membersihkan diri dengan air di jeding, barulah kita duduk untuk melakukan persembahyangan. Dan karena waktu itu tidak ada panca sembah, sehingga persembahyangan tidaklah seperti sekarang. Kalau tidak salah mungkin sebanyak 6 kali, dan doanya adalah doa kita sendiri. Hanya saja kita hanya menuju ke pelinggih ini dan pelinggih ini. Dan setelah itu barulah kita akan diberikan, setelah sembahyang barulah kita diberikan tirta panglukatan dan dilanjutkan dengan tirta lasuan. Namun hal ini sekarang sudah berubah. Setelah dari jeding, begitu duduk diberikan tirta panglukatan lalu sembahyang. Setelah selesai sembahyang barulah diberikan tirta lasuan. Tentunya ada hal yang berbeda antara yang dijalankan dahulu dan yang sekarang. Apakah ada yang salah? Tentu saja tidak ada yang salah, karena semuanya benar disesuaikan dengan maksud dan tujuan dan pengertian masing-masing. Namun nanti akan saya bahas kenapa dahulu setelah kita membersihkan diri di jeding, kemudian kita duduk bersembahyang. Setelah bersembahyang barulah diberikan tirta panglukatan, dilanjutkan dengan tirta lasuan. Hal khusus yang keempat adalah di mana di pura yang biasanya jika ada pelinggih yang berada di bagian paling dari hadapan kita yang paling kanan, itu biasanya saat sekarang ini dianggap sebagai penglurah, dan biasanya penggerbuannya pastilah memakai ayam ataupun yang lain, dan jarang sekali menggunakan penggerbuan yang berupa bebek. Sedangkan di pura ini penggerbuan pada pelinggih yang berupa batu yang membentuk seperti beru. Nah, penggerbuan yang dilaksanakan di sana bukan penggerbuan berupa ayam tapi bebek. Hal ini juga nantinya akan memberikan penjelasan tentang beliau yang disetanakan pada tempat itu sebagai peragaian apa. Yang kelima, bahwa di pura ini ada sebuah pohon yang sangat besar, yaitu pohon kepuh. Ketika saya kecil besarnya sudah segitu, hingga saat ini masih segitu saya lihat. Artinya seakan-akan tidak ada perubahan, sudah sebesar itu. Namun berbeda dengan pohon kepah yang ada di dalam area utama Ning Mandala Pura, saat saya kecil memang tidak sebesar sekarang. Dia masih kecil, artinya masih sebesar badan, dan saat ini sudah sangat besar. Artinya bukan tetamian, artinya bukan saya temukan bahwa dari kecil sudah sebesar itu. Dan di bawah pohon itu dari kecil memang saya melihat ada sebuah batu bulitan yang cukup besar yang memang ditempatkan di bawah dari pohon kepah tersebut. Yang keenam, di pura ini melaksanakan upacara sebanyak 2 kali, yaitu puja wali, dan yang kedua adalah melaksanakan sering saat ini karena kita juga tidak terlalu memahami sehingga sering menyebutkan dengan ngesange. Apakah itu merupakan bentuk mesanganan yang berarti adalah sebuah upacara ngusabe, karena memang jarang sekali pura-pura yang baru akan melaksanakan upacara sebanyak 2 kali dan tidak ada istilah ngusabe. Namun pura-pura tua cenderung melaksanakan 2 kali dalam setahun. Di samping piodalan juga melaksanakan ngusabe sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah atau berkah kegiatan yang dilakukan di wilayah tersebut. Selanjutnya di pura ini tidaklah sama dengan pura-pura yang lain yang memiliki pelinggih yang banyak.
Di sini hanya ada beberapa pelinggih utama yang berjumlah 4, kemudian satu pias berupa tajuk dan satunya berupa paceresi, dan juga terdapat bali pegat yang bisa dianggap sebagai bangunan sakral. Dan untuk memulai membahas tentang tempat suci ini, akan saya awali dengan sejarah yang pernah diceritakan oleh leluhur yang terdahulu mengenai dibangunnya pura ini. Cerita awal yang kami dapatkan dan hingga kini masih dijadikan sebagai sebuah keyakinan awal terbentuknya pura, diceritakan dahulu bahwa penglingsir atau leluhur yang dulu pernah melaksanakan kegiatan mebarong-barongan. Akhirnya setelah melaksanakan itu tiba-tiba saja ketedunan atau kerauhan dan tidak bisa ngelur, tidak mau ngelur, artinya tetap kerauhan. Karena tidak bisa dihentikan, akhirnya barong itu pun lari menuju ke tempat yang mana tempat itu sekarang menjadi pura yang saya maksud dan bisa ngelur di sana. Dan keadaan tempat suci itu adalah berupa gegumukan. Begitu kata penglingsir di zaman dahulu dan hingga saat ini masih dipercayai oleh penyungsung dari pura. Dari sini kita akan bisa membahas apa itu gegumukan. Akan menjadi sebuah acuan ketika kita ingin menggali sejarah dari sebuah pura. Gegumukan yang dimaksud kemungkinan adalah tumpukan batu yang tidak berupa pelinggih, yang tidak berupa bebaturan. Dan mungkin saja gegumukan yang dimaksud bisa berwujud rapi ataupun sudah sedikit berantakan. Namun kalau zaman tersebut ada gegumukan seperti itu, menandakan bahwa itu adalah salah satu bentuk pemujaan zaman dahulu yang berupa pundan berundak. Artinya zaman megalitikum di sana tidak menggunakan bentuk pelinggih seperti yang ada sekarang, tapi lebih banyak menggunakan bentuk-bentuk alam di mana dibuatkan batu yang ditumpuk-tumpuk membentuk undak-undakan. Apakah yang dimaksud leluhur zaman dahulu mengenai gegumukan itu adalah pundan berundak? Jika tidak bisa saya lanjutkan. Jika iya, maka sudah bisa dipastikan bahwa pura ini adalah berawal dari tempat pemujaan pada zaman megalitikum. Artinya megalitikum, setelah megalitikum barulah ada siwa pasupata, kemudian berupa arca, kemudian siwa sidanta barulah berupa pelinggih. Sedangkan di sini tidak ditemukannya arca, hanya berupa sebuah batu yang masih tersimpan hingga saat ini di bawah pohon kepah. Dan gegumukan itu menandakan zaman awal pura ini dijadikan sebagai tempat pemujaan adalah zaman megalitikum, sebelum ada arca, artinya belum mewujudkannya dalam bentuk-bentuk simbol berupa patung, sehingga tidak bisa dikatakan masanya adalah masa siwa pasupata. Selanjutnya, kenapa benda-benda seperti gamelan dan pelawat ketika mensuci atau ngerehin pantang sekali untuk datang ke kuburan? Tentunya hal ini jika sudah diturunkan oleh leluhur zaman dahulu pasti memiliki dasar. Hanya saja beliau tidak bisa menjelaskan kepada kita saat itu, sehingga saat ini kita kebingungan dan menganggap mulak itu, ataupun kadang menganggap sengaja itu tidak mungkin. Itu hanya perasaan. Akhirnya menjadi seperti itu karena tidak ada penjelasan yang baik dan benar oleh leluhur kepada diri kita. Namun jika kita menggali kepada sastra, memang kalau dikaitkan, kenapa ada sebuah pura tidak mau datang artinya ke kuburan untuk mensuci, atau tidak memperbolehkan hal-hal yang berkaitan dengan panuberan, dengan hal-hal yang berkaitan dengan upacara tidak mau, dan peralatan tidak diperkenankan untuk datang ke kuburan. Akan saya coba untuk mencari pendekatan
mengenai hal tersebut, namun tetap saya garis bawahi ini bukanlah sebuah kebenaran yang harus dipercayai, melainkan hanya sebagai masukan saja, sebagai dasar yang mana nantinya semoga nanti di sini banyak orang-orang pintar, orang-orang cerdas yang berpengetahuan, bisa dijadikan apa yang saya katakan sekarang minimal menjadi sedikit pertimbangan dalam menggali untuk menemukan kesejatian pada tempat suci ini. Kalau kita bicara ke arah kedewatan, ada banyak dewa, Brahma, Wisnu, Siwa, Indra, Yama, banyak. Satu-satunya dewa yang tidak tunduk pada kuburan adalah Dewa Gana atau Ganapati atau Ganesha. Kenapa demikian? Ini dikaitkan dalam Purwagama Sasana, dijelaskan di sana ketika Dewa Siwa menguji Dewi Uma dan Dewa Siwa pura-pura sakit dan meminta kepada Dewi Uma agar mencari susu lembu agar untuk dijadikan obat sebagai oleh Dewa Siwa agar bisa sembuh, maka turunlah Dewi Uma ke Macapada atau ke bumi bertemu dengan Rari Angon, yaitu seorang pengangon yang sudah tua. Kemudian Dewi Uma meminta susu lembu itu, namun tidak diberikan oleh sang Rari Angon, namun hanya akan diberikan jika Ida Betari Uma mau berhubungan badan dengan si Rari Angon. Tentu saja hal itu tidak disetujui oleh Dewi Uma, namun karena terlalu memikirkan keselamatan suaminya dan kasih sayang yang begitu besar, akhirnya beliau mau berhubungan badan dengan si Rari Angon, yang pada dasarnya Rari Angon itu adalah merupakan perwujudan dari Dewa Siwa sendiri. Singkat cerita, setelah Dewi Uma mendapatkan susu lembu, kembalilah beliau ke Siwaloka dan susu itu pun diberikan kepada Dewa Siwa dan akhirnya Dewa Siwa bisa sembuh. Kemudian Dewa Siwa memanggil Dewa Gana, anaknya itu Ganapati dan istrinya. Di sanalah Dewa Siwa bertanya kepada Dewi Uma bagaimana cara mendapatkan susu lembu, dan Dewi Uma mengatakan bahwa diberikan begitu saja oleh seorang Rari Angon. Namun tentunya Dewa Siwa tidak membetulkan hal tersebut, karena pada dasarnya yang menjadi Rari Angon adalah Dewa Siwa sendiri. Dia dipanggillah anaknya sang Ganapati yang akhirnya disuruh oleh Dewa Siwa untuk membacakan lontarnya melihat perjalanan ibunya. Makanya di Bali ada istilah lontar tanpa tulis, itu adalah milik Dewa Gana. Artinya lontar yang tidak berisi tulisan, namun begitu ingin mendapatkan pengetahuan, otomatis lontar itu akan berisi tulisan. Beda dengan lontar Saraswati. Lontar Saraswati adalah lontar yang berupa isinya adalah tulisan yang berisikan tentang pengetahuan. Artinya sudah berisi tulisan. Itulah perbedaannya. Oleh sang Ganapati perjalanan ibunya yang menyebabkan Dewi Uma menjadi sangat gelisah, dan ketika akhir dari pembacaan, yaitu ketika Dewi Uma ditarik masuk ke dalam gubuk oleh sang Rari Angon, tentunya Dewi Uma semakin ketakutan dan tidak mau hal itu diketahui oleh Dewa Siwa dan dilihat oleh putranya. Maka dan beliau pun memerintahkan kepada Dewa Gana berhenti untuk membaca. Namun Dewa Gana tidak mau berhenti karena memang sudah diperintahkan oleh ayahnya. Dan ketika akan melanjutkan, di sana marahlah Dewi Uma. Keluarlah api dari mata beliau dan membakar lontar dari Dewa Gana. Artinya sebagian lontar Dewa Gana sudah terbakar, sehingga Dewa Gana tidak bisa melihat kejadian ketika ibunya berhubungan badan dengan Rari Angon. Itu menandakan bahwa apapun yang kita lakukan tidak ada hal yang 100% adalah sebuah kebenaran. Pasti ada sedikit salah yang kita lakukan, sehingga perlu berhati-hati dalam hal-hal baik spiritual, baik kita bertanya, baik kita merenung dan sebagainya. Dan jika kata salah sepertinya kurang tepat, kita bisa gantikan dengan kata
bahwa ada sebagian yang memang disembunyikan. Artinya dalam sebuah pengetahuan, dalam kespiritualan, itu tidak semua akan bisa diungkap begitu saja. Ada bagian-bagian yang sangat pingit, yang susah untuk bisa diketemukan. Melihat hal tersebut, marahlah Dewa Siwa, kemudian Dewi Uma dikutuk menjadi Durga dan diperintahkan untuk berstana di kuburan atau di Setra Gandamayu. Dan ini pun berkaitan dengan nanti dengan cerita ketika Siwa kangen dengan istrinya, ingin melakukan hubungan, kemudian Siwa merubah diri menjadi Banaspati Raja atau Barongket yang kita kenal sekarang. Tapi sayang sekali kadang-kadang kita tidak memahami ketika menggelarkan acara pentas calon narang, dan di sana kita selalu menganggap bahwa Rangde dan Barong itu bermusuhan dan mesiat itu, dan sampai saat ini hal itu tetap dipertahankan. Padahal sastra sudah mengatakan Dewa Siwa ingin bertemu dengan istrinya karena beliau ganteng, tidak mungkin bertemu dengan Rangde, bersenggama atau berhubungan dengan Rangde, membentuk diri sebagai Barong. Di Setra Gandamayu lah beliau berhubungan badan, yang melahirkan akhirnya putra-putra beliau yang berjumlah 4 orang yang melingkih di Baliagung, Sang Walangkri, Sang Sajer, artinya putra-putra beliau, yang mana pada putra beliau mengganggu anak-anak yang belum kupus gigi, makanya orang motonan. Anak-anak awalnya harus nastirte ke Baliagung, dan yang menginjak dewasa juga akan diganggu, makanya orang artinya menek kelih juga sepatutnya nunastirte ke Baliagung agar dihindari dari sang buta-buta yang merupakan hasil dari hubungan Rangde dan Barong. Ketika saatnya telah tiba, kutukan sudah berjalan dan waktunya sudah habis, sehingga Dewa Siwa memerintahkan kepada Dewa Gana untuk melukat ibunya yang ada di Setra Gandamayu dari Durga agar bisa kembali menjadi Dewi Uma, dengan memberikan segala ilmu pengetahuan kepada Dewa Gana, pengetahuan tentang ilmu Cintamani, mengetahui angga Sangyang Siwa Sada Siwa. Artinya dengan lengkap Dewa Siwa menurunkan ilmu kepada putranya yaitu Dewa Gana. Maka datanglah Dewa Gana ke kuburan bertemu dengan ibunya. Disinilah yang nanti akan menjadi poinnya. Ketika Gana bertemu dengan ibunya, di sana Gana berkata, "Ibu, saya datang ke sini atas perintah ayah untuk melukat ibu, meruat ibu. Karena sudah saatnya ibu kembali ke Siwaloka. Tapi maaf ibu," ini kata-katanya, "tapi maaf ibu, saya tidak akan mau menyembah ibu saat ini. Tidak benar jika saya harus menyembah ibu, walaupun ibu adalah ibu saya. Karena ibu saat ini adalah berupa Jyoti, berupa Durga, berupa Ayeng, berupa yang merupakan wujud buta kala. Di atas buta kala ada Durga." Begitulah wujud Dewa Uma saat itu. Sehingga Dewa Gana tidak mau menyembah ibunya karena beliau adalah saat itu adalah Dewata, sedangkan Dewi Uma adalah kedurgan. Di sini ada perbedaan tingkatan buta, kala, Durga, Pisaca, Dewa, itu perbedaannya. Mendengar kata itu tentunya Dewi Uma, ada yang Dewi Durga sangat marah, menganggap anaknya sangat durhaka, berani berkata seperti itu. Dan beliau akhirnya menyuruh anaknya untuk pergi. "Tidak usah kamu melukat aku, bilang pada ayahmu aku tak mau kembali ke Siwaloka. Pulang kamu, dan jangan durhaka kamu terhadap diriku. Tidak tahu kamu siapa? Ibumu ini adalah dewanya jagat. Kamu itu bagaikan kunang-kunang Anarung Sasi. Kamu bagaikan kunang-kunang ingin menyaingi sinaran bulan purnama." Digitukan anaknya, saking marahnya Dewi Durga karena anaknya tidak bakti, tidak mau menyembah. "Dan sekarang pulang kau ke Siwaloka, dan jika kau tidak pulang kubunuh kamu di sini." Begitukanlah Dewa Gana oleh Dewi Durga. Namun Dewa Gana karena sudah diperintah oleh ayahnya dengan pengetahuan yang sudah lengkap dia miliki, tentu saja Dewa Gana tidak terima diberlakukan seperti itu oleh Durga. Kita tidak bisa bicara ibunya karena yang kita bicarakan Durga.
Berkatalah Dewa Gana, ya kalau memang begitu ibu ingin berbuat, silakan. Tunjukkan kepada saya seberapa kesaktian ibu sebagai Durga. Begitu ya, ditantang ibunya lagi. Terjadilah pertempuran antara Dewa Gana dan Dewi Durga. Dan dalam pertempuran itu akhirnya, singkat cerita biar tidak panjang, kalahlah Betari Durga. Karena beliau adalah bentuk Durga, sedangkan Gana adalah bentuk dewa. Runtuhlah Dewi Durga. Dan akhirnya di sana di Perciki Tirta Utama, akhirnya berubahlah Betari Durga menjadi Dewi Uma. Berpesanlah beliau pada Sahnaning Buta Kala di Periangan di Setra Gandamayu, wahai engkau para Buta Kala, sekarang ibumu akan aku bawa kembali ke Siwaloka. Dan engkau yang ada di sini wajib menjaga Pariangan ibuku. Setiap orang yang meminta sesuatu, berikanlah jika itu tujuannya baik. Dan jika dia tidak baik, kamu berhak untuk memperlakukannya juga tidak baik. Dan dalam sastra Pulo Sasana dikatakan juga bahwa saya mengatakan sastra, bukan saya mengatakan. Dalam sastra itu mengatakan yang melingga di Pura Kayangan bukanlah Dewi Durga akhirnya, tapi Sang Kalike, putri beliau yang sudah memiliki tingkatan sama dengan Dewi Durga karena panduran Durga pada putrinya, sehingga Sang Kalike sudah memiliki kekuatan Durga karena Durga kembali menjadi Uma. Artinya yang bersertana terus adalah Sang Kalike. Hanya sewaktu-waktu mungkin Uma kembali ke wujud Durga. Dari cerita ini, kalau saya kaitkan dengan pura yang saya maksud, kemungkinan ada kepercayaan tentang Ganapati. Hanya yang memiliki keyakinan, kepercayaan Ganapati lah yang tidak akan tunduk pada kuburan. Dan di sini diawali dengan adanya tempat suci yang berawal dari Pundan Berundak zaman megalitikum. Tentunya tempat ini dibangun oleh orang suci. Orang suci ini tentunya dengan kita melihat apa yang akhirnya, tentunya penglingsir kita dulu akhirnya mengatakan tidak boleh ke kuburan, kan bukan berarti dari pemikiran mereka. Mungkin mereka dapat wahyu perbah sehingga tidak berani atau bencana atau yang dialami ketika melakukan itu, sehingga leluhur tidak berani lagi melaksanakan untuk membawa ke kuburan. Nah, kalau kita kaitkan tentunya ini ada hubungannya dengan beliau yang memang mengawali tempat suci itu yang berupa Pundan Berundak. Kemungkinan beliau adalah orang suci yang memiliki ajaran Ganapati. Ini hanya berupa analisa, maaf jika bukan kebenaran, analisa saja. Nanti silakan, mungkin ada yang punya pemikiran lain, penemuan lain, nanti bisa digabungkan sehingga akan menemukan sebuah kesempurnaan. Begitu juga kenapa tidak boleh memakai daging babi, ini pun nanti ditentukan oleh ajaran beliau yang napak dari pura tersebut awal pertama kali. Bagaimana ajaran beliau yang nantinya diturunkan kepada yang bermaksud mendirikan pura di atas tempat pemujaan beliau, yang mana sama dengan di Pura Luhur Lempuyang. Di sana juga tidak diperkenankan untuk memakai olahan daging babi. Nah, apakah ini juga berhubungan dengan ajaran beliau yang yaitu Ganapati sehingga pantang untuk menggunakan daging babi? Karena daging babi sifatnya adalah merupakan bentuk banten bebangkit. Dia adalah bentuk bebangkit yang melambangkan Durga. Artinya melambangkan Durga, sedangkan Pulau Gemba melambangkan Gananya. Sehingga memang tidak mau, karena ajaran beliau Ganapati, beliau tidak tunduk kepada olahan daging babi. Sehingga pantang menggunakan olahan daging babi. Begitu juga pengerebuan, yang banyak mengatakan kalau kita bicara secara sederhana untuk zaman sekarang, selalu pelinggih yang seperti itu kita anggap sebagai pengerurah gitu. Kalau memang pengerurah, tentunya tingkatan pengerebuan seharusnya adalah berupa ayam ke bawah gitu. Namun kenyataannya di sana menggunakan bebek. Bebek itu adalah juga pendekatannya ke arah Ganapati. Makanya ada Caru Gana, Resi Gana, artinya justru mengarah ke arah kesucian. Karena kalau kita bicara tentang Pura Tua dan Pura Baru,
Pura tua itu justru yang menjadi semacam penglurah, bukan penglurah, adalah Ganapati. Berbeda dengan sekarang. Begitu zamannya berjalan, penglurah sering diumpamakan sebagai ratu gede, sebagai bentuk-bentuk keraksasan, bentuk-bentuk, artinya berbeda sekali. Kalau dulu adalah yang menjadikan penjaga pertama di pura-pura zaman dahulu adalah Ganapati, karena ada sastra mengatakan sebelum menyembah dewa yang lain wajib terlebih dahulu menghadap dan memuja Ganapati agar sembah kita bisa diterima oleh dewa yang lain. Bukan berarti Ganapati lebih tinggi daripada Brahma, Wisnu, Siwa, bukan. Tapi beliau yang dijadikan lantaran untuk mengawali sebuah puja atau sembah, sehingga dari sana sembah itu akan bisa dilanjutkan kepada dewa-dewa yang lain. Dan bentuk-bentuk pemujaan berupa pundaan ataupun bentuk pemujaan yang sederhana itu pernah saya tahu ada di Pura Dasar Buana Gelgel. Ketika di sana dikatakan ada pemuja Ganapati, saya tanya, di mana arca Ganapati? Begitu saya bertanya kepada Dani Mangku di sana. Hanya beliau menjawab, di sini tidak ada arca Ganapati, tapi ada sebuah batu yang merupakan benda pemujaan dari Empu Gana, yang salah satu dari empu-empu yang ada di Bali, yaitu Pancaresinya, yaitu Empu Gana yang memiliki ajaran Ganapati, yang tidak memiliki keturunan karena beliau Sukla Brahmacari. Dan batu pemujaan beliau ada di Pura Dasar Buana, yang hanya berupa batu kali yang disebut dengan batu sila jemuh, yang sekarang disimpan pada sebuah pelinggi bebaturan yang diwastra dengan kain poleng. Itulah asli dari Pura Dasar Buana Gelgel. Kemudian barulah dibuat Meru, dibuat gininya Pasek, dibuat gininya Pande dan sebagainya. Awalnya hanya sebuah batu yang merupakan pasraman dari Empu Gana. Seperti halnya di Sila Yukti, batu Sila Yukti artinya. Begitu kata orang. Dan pernah juga saya mendengar orang mengatakan nama pura bukannya yang seperti yang nama sekarang, tapi masih beruntut kepada nama batu. Katanya nama pura sebelum bernama seperti sekarang adalah Batu Niasa. Benar tidaknya entahlah, artinya hanya ini anggap sebagai hal yang saya obrolkan untuk menjadi sedikit dasar nantinya, yang tentu saja kebenarannya belumlah kebenaran mutlak nantinya. Semoga bisa dijadikan dasar-dasar untuk pencarian berikutnya. Selanjutnya, jika kita bicara tirta Panglukatan, Lasuan, dan Jeding yang berbeda dari zaman dahulu dan sekarang, semuanya benar, hanya filosofinya berbeda. Jika tirta Panglukatan itu dibuat oleh Sang Eka Jati atau Sang Dwi Jati, air yang dipuja menjadi tirta Panglukatan, benang kasih ratin pertama gitu ya. Artinya itu adalah dari puja. Sedangkan tirta Panglukatan yang ada di pura ini adalah bukan puja, tapi merupakan anugerah, masih berupa wangsuh pada yang bersifat Panglukatan. Itu perbedaannya. Karena pada awalnya kita sudah dibersihkan pada Jeding. Artinya badan kita ini sudah dibersihkan, artinya sudah berkumur, cuci tangan, cuci muka. Itu adalah pembersihan saat maka. Kalau seandainya kita anggap itulah penyucian awal dari kita sebelum melakukan persembahyangan, sama seperti tirta yang dipuja oleh air yang dipuja menjadi tirta Panglukatan oleh Sang Eka Jati maupun Sang Dwi Jati. Karena jika Panglukatan itu merupakan wangsuh pada yang diturunkan oleh beliau, diberikan oleh beliau, tentunya tidak akan bisa terwujud tanpa kita melakukan sembah bakti, tanpa melakukan puja terlebih dahulu. Karena yang sifatnya panugrahan dari beliau selalu diawali dengan puja. Sedangkan panugrahan yang berasal tirta Panglukatan dari Sang Eka Jati dan Dwi Jati juga diawali puja beliau kepada tirta. Baru tirta itu memiliki energi, baru dijadikan Panglukatan. Tapi jika kalau tidak dipuja oleh Sang Sulinggih, akhirnya kita jadikan Panglukatan dan mengatakan itu adalah berasal dari beliau berupa wangsuh, itu wangsuh padaan beliau. Bagaimana bisa itu terbentuk jika kita belum memuja, belum memohon? Artinya itulah perbedaannya.
bisa dikatakan pada zaman dahulu, terlebih dahulu kita disuruh memuja, sembahyang dan memuja. Hasil dari puja kita, maka kita akan diberikan anugerah berupa tirta penglukatan. Kenapa ada tirta penglukatan? Inilah perbedaannya dengan pura-pura yang lain. Karena zaman dahulu, terlebih dahulu harus memuja Ganapati, barulah memuja dewa-dewa yang lain. Begitu juga, sehingga saya bisa mencari pendekatan. Tirta penglukatan awal seakan-akan mendekati pada tirta Ganapati, karena Ganapati memiliki tirta penglukatan. Ada penglukatan Ganapati, yang mana kalau dijalankan dengan serius itu memerlukan bahan yang memakai bambu kuning tiang gading dan juga menggunakan bungkak nyuh gading dan menggunakan banten-banten yang lainnya. Itu adalah penglukatan Ganapati. Dan hingga saat ini pura ini masih menggunakan tiang gading sebagai cirinya, seperti kober berisikan gambar Ganapati dengan tiang gading, dan juga saat membuat pingat tridatu juga menggunakan unsur tiang gading. Setelah mendapat penglukatan, barulah dilanjutkan dengan tirta lasuan. Tirta lasuan adalah tirta dari Dewata, artinya di atas daripada beliau akan memberikan anugerah berupa tirta yang disebut dengan lasuan. Dan untuk saya pribadi, memang tempat suci ini memiliki nilai yang sangat khusus bagi diri saya pribadi, karena di sini banyak mendapatkan bimbingan. Pernah saya suatu hari karena kebingungan untuk mencari pengetahuan di bawah pohon kepuh, saya memohon. Di sanalah saya pernah mendengar sebuah kalimat yang beliau berikan, yaitu Samosir. Nah, saya bingung, kok Samosir, kok kayak di Danau Toba. Samosir ternyata setelah digali-gali berasal dari kata Samo usir, artinya untuk agar bisa tercapai, satukanlah, pusatkanlah pemikiran. Begitu mungkin maksud beliau. Beliau juga pernah saking terharunya saya pada beliau yang napak di pura, yang dikatakan sebagai seorang begawan atau orang suci yang sangat mulia, yang sangat dharma. Akhirnya ingin rasanya mendapat anugerah beliau. Akhirnya beliau di sana saya pernah mendengar kata tumbuk seritis, dan saya pun kebingungan apa kata tumbuk seritis. Dan akhirnya kesana kemari mencari. Ternyata tumbuk seritis artinya sabar, pelan-pelan, lakukan saja, geluti, tekunkan. Nah, itu saat tumbuk seritis. Dan juga pernah di tugu kanan, beliau, artinya ini menurut saya, artinya untuk mengkaitkan dengan apa yang saya ceritakan, beliau mengatakan saat ada pertanyaan dari diri saya, yang diberikan jawaban yang tuguh. Bukan tugu, yang tuguh. Tapi kalau saya pikir-pikir, yang dimaksud yang tuguh ya Ganapati lagi. Bukan berarti saya mengarah-arahkan orang agar mau kepada Ganapati, bukan. Tapi karena analisa-analisa yang diberikan mengarah ke arah sana. Dan pernah hanya ada orang suci yang memberitahukan nama beliau. Tapi tidak akan saya sebutkan di sini karena tidak boleh. Yang terus juga akhirnya berhubungan dengan sebuah kata Gana. Nah, demikianlah ulasan saya. Sekali lagi saya katakan bukan sebuah kebenaran, namun minimal nantinya bisa dijadikan acuan lah, untuk mudah-mudahan nanti ketemu siapa sih ulu kita, siapa sih ulu, siapa sih yang kita percayai selama ini sebagai orang suci di tempat suci kita, yang kita agung-agungkan tapi nggak kenal, nggak mengerti beliau, nggak tahu beliau. Apa sih ajaran beliau kita juga nggak tahu. Ya kedarman, selama ini kita yakini kedarman, ya memang kedarman. Ya hanya segini dulu. Nanti mungkin dilanjutkan jika menemukan hal-hal yang baru. Namun yang terpenting untuk video ini adalah saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena mungkin ada hal yang salah berlebihan. Itu yang saya mohonkan sekali agar dimaafkan. Dan tentunya terima kasih banyak karena sudah mau mendengar daripada apa yang saya omongin gitu. Dan saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.